Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan syukur kita lewat pujian kita, lewat nyanyian kita, lewat pendengaran firman Tuhan. Lewat ibadah ini kita mau mengangkat syukur kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Dan mari kita mengangkat pujian ini mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, sing for God. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything, I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with me. Because I know that you can do anything. To you, I can do anything, I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Say, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Yes, I believe, I believe, I believe, I believe in you. One more time. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. To you, I can do anything, I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you.
dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat dan kasih karunia-Mu yang Engkau telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau telah berikan kepada kami. Engkau telah memberikan hari yang baru kepada kami juga Tuhan. Kami bersyukur atas semua hal itu. Tuhan, pada saat ini kami akan beribadah kepadamu, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami kesungguhan hati agar kami bersungguh-sungguh untuk memuji dan mendengarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, boleh duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Luar biasa, puji Tuhan, penuh sukacita pagi hari ini. Amin, terima kasih. Saya juga menyapa buat Bapak Ibu, anak-anak yang ada di rumah. Saya yakin dan percaya keterbatasan ruang saat ini tidak mengurangi sukacita kita buat memuji nama Tuhan. Dan mari kita mengangkat syukur kita lewat pujian yang mau mengatakan bahwa mari kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan dengan imanmu, satu-satunya penebus, kalahkan dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Berikan tepukan yang mulia buat Allah kita. Saya mengajak kita semua untuk berdiri.
Dan sebagai orang yang percaya, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita dan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di sekolah kita ini. Dan mengiringi tangguh dijalankan, mari kita mengangkat pujian kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Katakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita bangkit berdiri kembali. Mari kita
kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan sepanjang hari. Hari ini kami nyatakan dalam memberikan persembahannya Tuhan. Terima kasih banyak semua yang telah Kau berikan, kami kembalikan kepadamu ya Bapak. Biarlah menjadi kelebaran firman-Mu di tempat ini. Yang sisa kepada kami, berkatilah biar menjadi berkat ya Bapak. Ini doa dan permohonan kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mengangkat kembali satu pujian. Biarlah pujian ini menjadi ungkapan hati kita. Bagaimana kita mengagumi satu nama. Nama yang telah menyelamatkan kita semua. Hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Won't heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was great. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Who can call you? The victor before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you were raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Sing it. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it
Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena nama-Mu besar, tinggi dan mulia, mengatasi segala sesuatu di langit dan di bumi ini. Dan kami bersyukur karena kepada Allah yang besar itu kami menyembah, yang mengasihi kami sejak dahulu bahkan sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami hadir, datang ke hadapan Tuhan, menundukkan diri kami, mencari wajah-Mu. Engkau memberkati kami dalam perenungan firman, supaya apa yang kami baca, apa yang kami merenungkan, mengubah hidup kami. Dan itulah yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam-jam perenungan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ya, dari suaranya saya rasa ada 3.000 orang di tempat ini ya. Shalom, selamat pagi juga untuk anak-anak, rekan-rekan, Bapak Ibu guru yang menyaksikan secara live streaming online. Itu tidak jadi masalah, yang penting firman Tuhan diberitakan dan nama Tuhan ditinggikan, amin. Kita buka bagian firman Tuhan langsung saja. Dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Satu bagian yang familiar untuk kita ya. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Bapak Ibu bisa mengikuti, menyimak, saya akan bacakan Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Baik Bapak Ibu, kalau kita membaca bagian yang kita baru saja baca ini, kita nampaknya akan dibuat bingung. Kenapa? Kenapa bingung? Kalau kita baca ayat 17, ya, 17 tentang gak ada ini, terhalau ini, terhalau itu. Suasananya itu suasana apa sebetulnya? Suasananya itu sebetulnya suasana gundah gulana. Ya anak-anak ya. Suasananya itu suasana yang kehilangan harapan seharusnya. Kehilangan harapan. Karena apa yang diperlukan dalam kehidupan tidak ada. Nah ini bicara dalam konteks Israel ya. Di ayat 17 dibilang, enggak ada pohon ara, enggak ada. Pohon anggur enggak ada, pohon zaitun enggak ada. Hasilnya enggak ada. Ini komoditinya orang Israel. Komoditinya masyarakat Yahudi. Kalau sampai enggak ada, hal yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari enggak ada, gimana rasanya Bapak Ibu? Itu hal kabar gembira, kabar sukacita atau kabar duka cita sebetulnya? Harusnya duka cita. Ya, betul ya, sepakat ya? Lagi dilanjutkan lagi. Kambing domba terhalau dari kurungan. Bahan makanan enggak ada, kebutuhan pokok enggak ada, kebutuhan primer enggak ada. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini apa? Kebutuhan yang harus ada Bapak Ibu. Kita perlu makan. Penulis menggambarkan gini. Kalau semua yang kita perlu ini enggak ada, nah kira-kira gitu. Semua yang menjadi bahan pokok kita enggak ada. Nah, kira-kira gitu dia ceritanya ya. Harusnya ayat 18 19 ini bicara tentang apa Bapak Ibu? Harusnya tangisan. Tangisan. Seharusnya tangisan. Tapi mengejutkan bagi kita. Kenapa? Karena bukan tangisan yang disampaikan oleh penulis. Ayat 18 19 malah menunjukkan apa? Sukacita, beria-ria, sorak-sorai kemenangan. Waktu saya baca ini kok bisa penulis dalam situasi ya menggambarkan situasi, kalaupun terjadi seperti ini, hatiku bersukacita, hatiku bersorak-sorak, aku beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Apa yang bisa buat si penulis berpikir demikian? Kita baca ayat 19, ini kesimpulannya Bapak Ibu. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ternyata yang membuat si penulis sampai bisa berkata, sekalipun ini enggak ada, sekalipun itu enggak ada, sekalipun ini enggak ada, sekalipun itu enggak ada, aku bersorak-sorak dalam Tuhan. Ini alasannya. Karena kekuatannya, pengharapannya, kehidupannya tidak pernah digantungkan kepada segala sesuatu yang sifatnya fana, enggak. Tapi digantungkan kepada siapa tuh?
Gak ada jawaban. Kepada siapa? Tuhan. Allah Tuhanku itu kekuatanku katanya Bapak Ibu. Saya ingat satu bagian firman Tuhan di Mazmur. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku katanya. Si Daud bilang. Konteks Israel itu dikepung dengan gunung-gunung ya. Kalau kita baca bagian lain dalam Mazmur, kita akan lihat dari Gunung Hermon ke bukit-bukit Sion. Memang situasinya itu konteks geografinya itu di gunung-gunung. Ada geografi nih, guru geografi. Enggak ada ya. Kalau ada guru geografi mungkin lebih tepat menjelaskannya. Tapi dikelilingi oleh gunung-gunung. Waktu Daud melihat gunung-gunung itu, waduh gimana ini? Kalau sampai aku dikejar musuhku dari mana? Kalau mereka keluar dari gunung-gunung itu, siapa lagi yang mau selamatkan aku? Aku dikepung di gunung-gunung ini. Kira-kira gitu. Tapi apa kata Daud? Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Seperti Daud tidak menggantungkan pertolongannya pada kekuatan militer atau pada apapun yang di dunia ini. Dia gantungkan pertolongannya, kehidupannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Demikian Habakuk lakukan. Dia tidak pernah letakkan pengharapan, tidak pernah letakkan masa depan, tidak pernah letakkan apapun itu kepada hal yang sifatnya fana. Sekalipun nampaknya penting Bapak Ibu. Sekalipun nampaknya penting. Bicara makan itu primer. Bicara makan itu kebutuhan primer. Ada yang bisa hidup tanpa makan Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Ada yang bisa hidup tanpa makan? Tidak ada. Lebih lagi ya kita telusuri lebih jauh. Ayat 17 bilang, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini bukan hanya bicara kebutuhan pangan. Ini bicara tentang ritual mereka Bapak Ibu. Kalau kita baca dari Kejadian ya, Perjanjian Lama secara khusus, kita akan melihat bahwa kehidupan masyarakat Yahudi itu dipenuhi dengan apa? Kurban-kurban. Anak-anak ya, kurban-kurban. Saya yakin semua di sini rajin sekolah minggu, jadi pasti tahu kisahnya kurban-kurban itu. Ada kurban pagi, ada kurban siang, ada kurban petang, ada kurban penghapus dosa, ada kurban ini. Semuanya pakai lembu. Kalau enggak ada. Jadi bicara ayat 17, ini bicara persoalan holistik sebetulnya Bapak Ibu, anak-anak. Persoalannya ini persoalan keseluruhan kehidupan. Kalau enggak ada, ya lebih baik enggak usah hidup sebetulnya itu. Sebetulnya enggak usah hidup. Tapi Habakuk dengan yakin berkata, aku bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Di sini kuncinya. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini alasannya. Rusa, jangan bayangkan seperti rusa di taman mini Bapak Ibu ya. Anak-anak, jangan bayangkan ini rusa yang sering kita lihat di kebun binatang, bukan. Ini rusa gunung, rusa bukit-bukit. Yang kakinya besar, yang tanduknya panjang-panjang itu loh, bercabang-cabang. Kalau tanduk bercabang enggak apa-apa, yang penting hati jangan bercabang ya Pak James ya. Ya Bapak Ibu ya, yang penting hati jangan bercabang. Bercanda. Gimana Bu Luis? Yang penting hati jangan bercabang. Kalau tanduk bercabang enggak apa-apa. Nah rusa ini tanduknya bercabang-cabang, besar tinggi, berat badannya. Tapi rusa yang di bukit-bukit Sion, rusa yang mengitari bukit-bukit Israel itu rusa yang bisa lompat dari satu tebing ke tebing yang lain dengan sangat fasih, dengan sangat lincah. Tebing-tebing itu bukan tebing biasa, tebing itu tebing-tebing yang sangat curam, yang satu kali saja terpeleset Bapak Ibu, anak-anak, pasti mati. Pasti mati. Pasti mati. Tapi itu tebing-tebing batu yang terjal. Dan rusa itu bisa lompat sana sini dengan sangat baik. Sangat baik. Tidak jatuh. Karena apa? Ini. Kakinya kuat. Dia diberi naluri untuk melihat mana tebing yang bagus untuk dipijak. Dia punya kekuatan kaki sangat keras, sangat kuat. Teologi apa yang bisa kita bangun di sini? Kadangkala, bahkan seringkali dalam hidup ini Bapak Ibu, anak-anak, bukan persoalan yang Tuhan singkirkan dari hadapan kita, bukan. Tapi kita dibuat jadi orang-orang yang kuat. Amin. 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 Amin Bapak Ibu ya. Kita sering kali berdoa, Tuhan tolong ini, tolong itu, tolong ini.
tolong kita tuh selalu berpusat pada masalah kita. Yang kita minta itu masalah kita yang menyingkir, ya enggak? Kita selalu minta masalah kita menyingkir. Berdoa mau kok banyak-banyak supaya ujian lewat. Saya yakin ujian tetap ada. Tidak akan lewat. Seringkali kita meminta Tuhan supaya menyingkirkan persoalan kita. Meminta Tuhan supaya menyingkirkan permasalahan kita. Nah ini keliru Bapak Ibu, keliru anak-anak. Kalaupun Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan, terima. Tapi yakini firman Tuhan dalam Habakuk. Kalau kau anak Tuhan, kalau kau sandarkan pengharapanmu kepada Tuhan, kalau engkau memberikan kepastian ya, untuk berharap saja kepada Tuhan, yakini, imani, klaim firman Tuhan bahwa kaki kita dibuat seperti kaki rusa. Artinya apa? Diberikan kepada kita kekuatan, diberikan kepada kita kepekaan, diberikan kepada kita apa? Insting atau naluri atau apa? Kepekaan untuk melihat situasi. Itu berjalan alamiah. Kepada siapa? Kepada orang yang melekat kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, jangan harapkan. Jangan harapkan. Melekat dulu kepada Tuhan. Melekat. Rajin dengar firman. Baca kitab suci. Baca. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, ya dari mana kita tahu siapa Tuhan? Dengan berdoa tidak cukup. Berdoa itu kita yang ngomong ke Tuhan. Tapi baca firman, Tuhan yang bicara kepada kita. Itu dua hal berbeda, walaupun tidak bisa dilepaskan ya. Membaca firman, melekat dengan doa. Berdoa, melekat dengan membaca firman. Siapa membaca firman, melekatkan dirinya kepada Tuhan. Siapa lekat dengan Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan. Amin. Biar masalah di hadapan kita banyak, biar persoalan di hadapan kita banyak. Saya tidak kenal Bapak Ibu, saya tidak kenal anak-anak sekalian pribadi lepas pribadi, saya tidak tahu. Bagaimana kehidupan rumah tangga kalian, saya tidak tahu. Bagaimana usaha kalian, orang tua kalian di rumah, saya tidak tahu. Bagaimana kesehatan orang tua, bagaimana kesehatan kalian, bagaimana masa depan, bagaimana ini, bagaimana itu, terlalu banyak bagaimana. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ada terlalu banyak daftar persoalan yang bisa kita daftarkan di hadapan Tuhan. Tapi kuncinya ialah, kalau kita melekat kepada Tuhan, ya, ada kekuatan, ada kemampuan diberi Tuhan kepekaan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena bagian firman sudah kami baca pagi hari ini. Tuhan, kami mohon ampun kalau dalam banyak situasi kami mengandalkan diri kami merasa kami mampu. Ampuni kami Tuhan. Namun dari bagian firman yang kami baca pagi hari ini, kami mengerti satu hal, bahwa sekalipun nanti kelak esok hari, jikalaupun kami mengalami persoalan-persoalan yang begitu berat dan sulit, kami tahu Engkau Allah tidak tinggalkan kami. Engkau bersama-sama dengan kami, memikul beban kami, menolong kami, memberikan kepada kami kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, karena kami yakin Engkau sudah bekerja, sedang bekerja dan akan terus bekerja, memproses kami menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dan hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Diucapkan banyak terima kasih buat hambanya yang sudah menyatakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Pak Victor dalam pekerjaan pelayanan bersama istri dan keluarga. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk berdiri.
Mari kita katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan, namamu besar termulia. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, puji-pujian sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Mulut kami terbuka menaikkan syukur kami kepadamu. Bahkan kami bersyukur karena firman sudah diberitakan dan kami sudah boleh mendengar. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, supaya apa yang kami dengar, kami pahami, kami mengerti, kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dan namamu dimuliakan sekali lagi. Pagi hari ini kami juga datang berdoa kepadamu, menyerahkan semua rekan-rekan Bapak Ibu Guru, beserta anak-anak yang sedang melaksanakan kegiatan live-in di Lambarese. Bapak, Engkau memberkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan mereka di sana. Apapun yang menjadi kegiatan, Tuhan memberkati. Dan kami rindu supaya perjumpaan dengan Kristus itu boleh dirasakan anak-anak. Mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, juga bertumbuh dalam perkembangan sosial mereka. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami kepadamu dan kami menyerahkan semua aktivitas pembelajaran di sepanjang hari ini. Entah itu Bapak Ibu Guru yang akan mengajar, juga anak-anak yang akan diajar. Tolong kami Bapak, supaya kami boleh melaksanakan bagian kami sebaik-baiknya. Dan nama Tuhan dimuliakan. Itu saja yang menjadi doa dan harapan kami. Akhirnya mari kita menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari Bapa pencipta langit dan bumi, dari anak Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai dari saat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk kesediaan kita mengikuti ibadah. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.